Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sarang kayu hitam. Hutan pegunungan primitif subur dengan pertumbuhan tanaman, namun dipenuhi dengan aura mendung. Serangga beracun berkeliaran, dan binatang buas melepaskan raungan yang menindas dan menggelegar. Bau amis yang ditinggalkan oleh harimau ganas, ular, dan makhluk lainnya tercium, membuat kulit dan tulang manusia menjadi dingin. Ahoho! Dari dalam kedalaman pegunungan, raungan memekakkan telinga bisa terdengar. Batu-batu gunung berjatuhan saat gema bergemuruh di tempat ini. Pepohonan mulai berguncang keras dan dedaunan beterbangan dengan kacau. Di kejauhan, binatang buas besar berkeliaran. Sekelompok wajah anak-anak saat ini pucat. Sudah ada sedikit jarak yang memisahkan mereka dari desa batu, dan mereka telah memasuki hutan tua tanpa memberitahu orang dewasa. Untungnya, mereka masih belum memasuki tempat peristirahatan sejati dari binatang buas. Kakak Dazuang, hutan gunung terlalu berbahaya. Kami masih terlalu kecil, jadi kami tidak boleh maju lagi, kata seorang anak kecil dengan suara gemetar. Anak-anak ini semua tumbuh di dekat hutan ini, jadi mereka secara alami tahu betapa berbahayanya itu. Ada semua jenis makhluk ganas yang hidup di dalamnya. Bahkan ayah mereka harus berhati-hati saat memasuki hutan, atau mereka akan kehilangan nyawa mereka. Anak-anak ini semuanya masih kecil, dan totalnya ada sekitar 10 anak. Mereka dipimpin tidak lain oleh Shida Zuang, yang mampu mengangkat kuali tembaga 1000 jin. Dia memiliki alis tebal, mata besar, serta lengan tebal dan besar. Apalagi tingginya hampir menyalip beberapa orang dewasa. Dia melihat ke arah orang lain dan bertanya, Pi Hou, seberapa jauh itu? Nama lahir Pi Hou adalah Shi Zonghou. Dia lahir agak gelap dan kurus, tapi dia masih agak kuat dan cerdas. Saya mendengar dari Paman Linhu bahwa tebing gunung tidak jauh dari desa. Itu ke arah ini, dan kita seharusnya tidak terlalu jauh. Shi Hao, apakah kamu punya saran? Shida Huang bertanya. Di masa lalu, Shi Hao hanyalah sekelompok kumbang gelandangan anak-anak yang ikut kemanapun mereka pergi. Sejak dia mengangkat kuali tembaga itu, dia meninggalkan orang dewasa berpikir bahwa dia adalah orang aneh kecil, apalagi anak-anak ini. Dia segera menjadi salah satu anggota penting grup. Akan sangat berbahaya jika kita terus berjalan. Suara Little Shi Hao tajam dan jelas, dan mata hitam putihnya yang jernih melesat bolak-balik saat dia menjawab dengan realistis. Tapi jarak dari sini sebenarnya tidak terlalu jauh, kata Shida Zuang. Lebih dari separuh anak-anak ingin melanjutkan. Jika kalian ingin pergi, maka aku juga. Shi Hao kecil berkata dengan suara muda dan tidak dewasa. Sama seperti itu, sekelompok anak-anak melanjutkan perjalanan mereka dan melanjutkan li lainnya. Semakin sedikit pohon besar yang terlihat, dan vegetasi menjadi semakin langka. Semakin banyak batu besar terlihat, dan gelombang energi ganas membanjiri tempat ini. Batu-batu gunung berjajar di medan kasar hutan batu yang sangat besar. Itu benar-benar sunyi, dan sisa-sisa tulang dari binatang buas besar berserakan di tanah, seputih salju dan menakutkan. Pi Hou melihat sekeliling dan berkata dengan suara lembut, inilah tempatnya. Saya pernah mendengar Paman Linhu dan yang lainnya membicarakannya sebelumnya. Sarangnya dibangun di atas tebing di kedalaman hutan batu. Shida Zuang juga merendahkan suaranya dan mengingatkan semua anak, tulang-tulang binatang ini mungkin tertinggal setelah dimakan. Meskipun seharusnya tidak berada di sarangnya sekarang, masih lebih baik jika kita berhati-hati. Kami pasti tidak dapat ditemukan, atau kami pasti akan kehilangan nyawa kami. Anak-anak ini semua tumbuh di dalam gurun besar,
jadi mereka sangat waspada. Mereka seperti binatang gunung kecil karena mereka dengan cepat dan gesit bersembunyi di dalam celah-celah hutan batu untuk menyembunyikan tubuh mereka. Mereka secara singkat mengamati sekeliling mereka dan mengendus udara sebelum saling mengangguk ke arah satu sama lain. Mereka seperti monyet saat mereka bergegas menuju kedalaman hutan batu. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak sisa-sisa kerangka. Mereka seputih salju dan sangat besar, termasuk tulang burung yang panjangnya lebih dari 5 hingga 6 meter dan bahkan tengkorak berukuran batu giling besar. Mereka semua milik binatang buas dan burung ganas yang dimangsa, menciptakan suasana yang tak bernyawa dan mengerikan. Ternyata dia memang ingin tinggal di sini. Setelah beberapa waktu, jika menghasilkan keturunan, orang-orang desa batu kita akan menghadapi bahaya besar ketika mereka memasuki pegunungan ini. Paman Linghu dan yang lainnya sudah membahas ini selama beberapa hari. Mereka sudah mempelajari kebiasaannya secara menyeluruh. Anak-anak berbicara dengan lembut saat mereka melaju dengan cepat. Mereka seperti 10 tornado kecil saat mereka bergegas ke kedalaman hutan batu. Sebuah tebing berbatu terbentang di depan mereka. Tempat ini bahkan lebih sunyi, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Di bagian paling atas tebing terdapat sarang besar yang dibangun dari potongan kayu hitam. Itu mengeluarkan jenis perasaan yang hampir menyesakkan. Anak-anak masih cukup jauh darinya, mengawasi dengan cermat dari dalam bukaan gunung. Sarang hitam itu sangat besar, dengan diameter setidaknya 10 meter. Siapapun dapat melihat bahwa sarang itu milik seekor burung ganas yang luar biasa. Lagi pula itu ada di sini. Elang sisik hijau sudah lama berkeliaran di sekitar area ini. Sekarang setelah akhirnya membangun sarang yang sangat besar ini, mungkinkah itu benar-benar seperti yang diperkirakan Paman Linhu? Apakah dia sudah bertelur? Mata anak-anak itu berbinar. Ini adalah tujuan utama mereka. Ini adalah spesies burung yang sangat kuat dan agresif, dan di dalamnya mengalir darah yang diturunkan dari burung iblis kuno. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, dan begitu dia melihat binatang buas biasa atau makhluk ganas, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka akan merasa sulit untuk melarikan diri dengan hidup mereka. Di bawah pengamatan Paman Linhu dan yang lainnya, elang sisik hijau jantan belum muncul selama beberapa hari. Mungkin saja sesuatu yang tidak terduga terjadi di kedalaman pegunungan yang menyebabkannya kehilangan nyawanya. Ibunya pergi berburu mangsa setiap hari sekitar tengah hari, jadi sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk masuk, kata Pihou. Anak-anak semua mengepalkan tinju mereka. Jelas bahwa mereka sangat gugup. Namun, pada saat yang sama, ada semacam kegembiraan di mata mereka. Anak-anak ini semua tumbuh di dalam hutan pegunungan, jadi mereka semua agak berani dan berani. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menjelajah ke tempat berbahaya seperti itu sendirian. Semuanya bersembunyi di dalam bukaan gunung ini. Saya akan melempar batu untuk menguji semuanya. Seorang anak berkulit gelap berbicara. Namanya Shimeng, dan semua penduduk desa memanggilnya Ermeng. Selama latihan seni bela diri desa batu, dia langsung merobohkan seekor sapi gemuk dan hampir mengangkat kuali tembaga 1000 jin itu. Dalam kelompok anak-anak ini, dia hanya didahului oleh Shi Hao dan Shi Dazuang. Suara Hu terdengar, dan sepotong batu besar terbang ke kejauhan. Akhirnya jatuh ke tumpukan puing di depan tebing berbatu dengan suara dong yang keras. Mereka semua kaget, tapi untungnya, tidak ada tanda-tanda aktivitas di tebing gunung. Ermeng, jangan sembrono. Berhati-hatilah sedikit. Saya ingin menguji untuk melihat apakah itu ada di dalam sarangnya. Sepertinya tidak ada masalah, jadi kita harus bergegas dan naik. Mengikuti kata-kata itu, Ermeng siap untuk bergegas. Saudara Ermeng, tunggu sebentar, Little Shi Hao angkat bicara. Dia meraih batu berukuran pantas dan melemparkannya dengan paksa. Dengan suara suhu,
Ia terbang di atas tebing berbatu dan menabrak di depan sarang, menciptakan suara yang sangat keras. Beberapa saat kemudian, tebing gunung menjadi sangat damai kembali. Elang sisik hijau tidak benar-benar muncul. "Ayo pergi!" Kelompok anak-anak itu seperti sekawanan binatang buas. Dengan teriakan keras, mereka menyerang dengan kecepatan kilat menuju tebing berbatu. Ketika mereka semakin dekat, mereka terbagi menjadi peran yang berbeda. Sebagian dari kelompok mereka ditempatkan di bawah batu-batu besar untuk melihat langit. Mereka berjaga-jaga di sini dan berjaga-jaga jika burung ganas itu tiba-tiba muncul. Yang lain bersiap-siap untuk mendaki tebing berbatu. Kakak Dazuang dan yang lainnya tunggu di sini. "Biarkan saya melihat dulu," kata Si Hao. "Susu sayang, tetap di samping dan lihat saja sekarang. Kami akan naik." Ketika Si Dazuang berbicara, semua anak lain tertawa. Si kecil masih minum susu binatang sampai sekarang, jadi dia selalu diejek. "Aku sudah mulai makan daging sejak lama. Saya hanya meminumnya kadang-kadang seperti air." Pria kecil itu mengernyitkan hidungnya karena tidak puas. Dia menatap mereka dengan mata besar seperti permata saat dia mencoba membela diri. Tentu saja, si kecil sangat cerdas dan tahu bahwa anak-anak yang lebih besar tidak benar-benar mengejeknya, tetapi lebih memperhatikannya. Mereka tidak ingin dia mengambil risiko menjadi yang pertama. "Aku lebih cepat dari kalian, jadi jika ada bahaya, aku bisa kabur dengan cepat." Si kecil tidak menunggu tanggapan mereka. Seperti monyet kecil, dia bergegas dengan suara sou dan mulai memanjat tebing berbatu dengan cerdik dan gesit. Jangan biarkan dia menghadapi bahaya sendirian. "Kami juga akan pergi." Shi Dazuang, Pi Hou, dan Ermeng semuanya mengikuti di belakang. Mereka dengan cepat naik dengan cara yang sama. Tebing itu memiliki banyak retakan, dan anak-anak meminjamnya untuk memanjat dengan cepat. Mereka tumbuh di pegunungan besar di dekat hutan kuno ini, jadi kemampuan memanjat mereka secara alami cukup hebat. Mereka bahkan tidak akan kalah dengan kera jahat pegunungan. Akhirnya aku berhasil mencapai puncak. Tebing berbatu itu tingginya 300 meter. Setelah berjalan ke sini, dia menunggu sebentar untuk ketiga anak lainnya. Hanya ketika mereka semua berkumpul, mereka menuju sarang besar bersama-sama. Sungguh sarang yang sangat besar. Pi Hou tersentak kagum. Ketika mereka melihatnya dari dekat, mereka semua sangat terkejut. Sarangnya panjangnya lebih dari 10 meter dan terbuat dari kayu hitam. Itu menempati sebagian besar puncak tebing dan bahkan lebih besar dari rumah Stone Village. Di luar tempat tinggal burung itu, ada beberapa tulang besar yang lengket dengan darah. Masing-masing lebih tinggi dari orang dewasa, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Secara khusus, bahkan ada bekas cakar kecil dan lubang di tengkorak binatang seukuran batu giling. Itu terlihat sangat jahat. Ini adalah sisa-sisa kerangka gajah bertaring naga. Ini benar-benar menakutkan. Burung ganas itu benar-benar bisa berpesta dengan gajah sebesar itu. Ermeng berteriak ketakutan. "Abaikan hal-hal ini untuk saat ini," kata Shi Dazuang. Dia kemudian mulai memanjat sarang burung hitam. Setibanya di atas sarang, mereka langsung merasakan gelombang aura tebal serta bau darah. Tepi sarang berwarna merah tua, membuatnya jelas bahwa elang sisik hijau memakan makanannya di sini. Terkontaminasi dengan semua jenis darah binatang untuk waktu yang lama membuat tempat ini mengembangkan aura mengerikan yang sangat dalam. Burung ganas itu tidak ada di sini. "Ayo lihat, ada beberapa telur burung." Anak-anak berteriak ketakutan. Setelah mendengarkan secara diam-diam pada diskusi orang dewasa, mereka bergegas ke sini sendirian untuk mencari telur burung yang ganas ini. "Sempurna. Ayo cepat bawa mereka kembali dan besarkan mereka di dalam desa." Di masa depan,
kita akan memiliki burung raksasa yang ganas untuk membantu kita berburu dan membawa kembali mangsa. Pi Hou berteriak dengan penuh semangat. Bagian dalam sarang dilapisi dengan rumput sutra keemasan yang lembut. Itu terlihat agak nyaman, dan telur seperti batu giok yang berkilau dan tembus pandang beristirahat dengan damai di dalamnya. Di bagian luar telur terdapat pola seperti jaring serta titik-titik tersebar yang berkedip-kedip dengan kilau. Telur burung ganas ini semuanya sebesar bak air. Mereka tembus cahaya dan menyilaukan seperti permata berharga, dan di bawah sinar matahari, pola di permukaannya berkilauan dengan cahaya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.